Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di sebelah barat stasiun Kandangan. Di sini ada bekas jembatan trek Pare Kencong Kandangan. Yang masih tersisa ya cuma ini di tengah sawah, dan di sebelah sana nanti itu ada jembatan lagi. Kalau di sini warga menyebutnya Buk Buntung. Nah, kalau bentuknya ya seperti ini, tapi ini kalau menurut saya perkiraan dulunya itu ini jembatan yang dipendam. Jadi di sebelah sini itu dulunya tanah. Jadi ini cuma kelihatan yang ujungnya ini saja. Jadi samar-samar, dan ini pun juga nggak kelihatan. Jadi ini cuma dipendam gitu aja. Oke, sekarang saya ditemani oleh Mas Colin dari channelnya apa, Mas? Asoy TV, dan Mas Tommy yang bermain air seperti anak kecil. Oke, sekarang kita akan langsung saja ke Buk Buntung. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai di Buk Buntung ya. Oke, karena ternyata dari jembatan kecil itu tadi relbed sudah nggak ada, sudah jadi sawah, jadi terpaksa kita cari jalan seadanya. Nah, itu kita bisa lihat teman-teman, jadi masih tuh ya, sebagian 50% utuh. Sekarang kita menghadap ke mana? Ke arah kan ke arah utara, agak serong sebenarnya. Jadi yang di gambar ini bagian sisi dari stasiun Kencong ya, dari stasiun Kencong. Jadi itu lumayan tinggi karena memang relbednya dulu juga tinggi. Dan sini memang dulu area sungai Konto. Jadi mungkin karena beberapa kali ada erupsi dari Kelut, akhirnya relbed sudah rusak. Jadi mungkin ini alasannya kenapa orang-orang nyebut Buk Buntung, karena memang gak ada terusannya, jadi putus gitu. Ya mungkin kita lanjut aja ke mendekati jembatannya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah hampir sampai di jembatan. Kita ngambil di sisi dari arah Kencong. Jadi itu kalau ke sana mengarah ke stasiun Kencong, dan ke sana itu mengarah ke stasiun Kandangan. Cukup mencolok teman-teman, karena cukup tinggi memang. Dulu seandainya kalau masih aktif, mungkin di sini tuh bukan sawah tetapi relbed ke sana.
Itu yang di sana sudah dibongkar sebagian teman-teman. Cuma yang bongkar sudah agak lama memang. Jadi tinggal ini aja yang masih relatif utuh. Ya, kita coba ke sisi yang lain. Ini dulu saat saya pertama kali ke sini itu sungainya nggak selebar ini. Dan beberapa waktu lalu ternyata sudah dilakukan pelebaran, jadi jembatannya ini sudah masuk ke sungai. Karena dulu saat ke sini jembatannya ini masih di atas sungai, jadi nggak sampai masuk ke sungai seperti yang sekarang ini teman-teman. Oke, sekarang jembatannya ini cuma menyisakan pondasi yang besar. Nah, itu yang sebelah sini. Dan sayangnya yang di sebelah situ sudah hancur, walaupun nggak hancur total. Yang penting masih ada lah sisa-sisanya. Oke, kita lihat ke ke atas. Seandainya kita bisa naik, mungkin lebih bagus lagi kalau view-nya diambil dari atas sana. Tapi berhubung nggak ada tangga ataupun semacamnya, jadi kita putuskan untuk nggak naik. Karena ini tinggi sekali. Nah, kalau sekarang kita bilang sih antara untung dan nggak beruntung kita kesini dengan view seperti ini. Kalau yang sebelumnya ya ini belum ada jalannya, jadi masih banyak pepohonan gitu. Kalau yang dulu itu kita bisa nyebrang dari sisi sana ke sebelah sini, ada jembatan kecil yang bisa disebut sesek. Kalau sekarang mah tinggal gini aja. Ya, semoga untuk kedepannya jembatan ini tuh masih ada ya wujudnya dan enggak dihancurin. Dari pemerintah terkait. Semoga saja. Dan semoga nasibnya nanti enggak seperti ini ya yang di sini. Soalnya ini ikonik banget untuk daerah sini, di daerah Kandangan. Walaupun jarang terjamah oleh orang-orang luar. Mungkin ya warga sekitar sini udah tau lah jembatan ini, tapi kalau orang luar itu ya lumayan sulit sih aksesnya. Kalau dari sana harus lewat sawah, jalan sawah. Kalau di sini lewat sini bisa sih, tapi ya masuk ke perkampungan warga gitu. Jalannya kecil sekali, 1 motor jalannya itu ukurannya. Ya, mungkin ada sedikit informasi terkait jalur sini teman-teman. Mulai peta Kencong sampai Kandangan. Nah, sebetulnya kalau diambil jadi dari Kencong sampai ke Ngoro. Nah, ini sebetulnya pada saat awal pembangunan dulu memang ada sedikit kontra, jadi antara pihak KSM dengan OJS. Nah, kebetulan jalur OJS Petak Mojagung Ngoro ini lebih dulu selesai daripada jalur KSM di sini, teman-teman. Jadi sebetulnya jalur sini dulu sempat diincar oleh OJS, salah satunya untuk melayani angkutan gula di PG Kencong. Nah, mungkin
Namun karena suatu hal yang belum bisa saya sebutkan sebabnya, itu tiba-tiba jalur ini diambil, mungkin bukan diambil, tapi tiba-tiba pindah tangan ke KSM. Jadi antara OJS dan KSM itu semacam ada kontra, jadi persaingan gitu ya. Oke, mungkin tambahnya gitu teman-teman. Yuk kita lanjut saja ke stasiun Kandangan yang ada di sebelah sana teman-teman. Jadi jalurnya itu cukup menikung, jadi menikung ke arah timur. Oke teman-teman, kita sekarang perjalanan ke stasiun Kandangan. Kita nggak ambil jalur Lerbet karena sudah nggak bisa, jadi kita muter dulu. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai ke stasiun Kandangan, dan stasiun Kandangannya ada di sebelah kiri jalan teman-teman. Nah ini teman-teman, nah itu teman-teman stasiun Kandangannya sudah kelihatan kanopinya. Nah ini untuk bangunan stasiunnya ada di dalam kanopi teman-teman. Jadi antara bangunan stasiun dan kanopi ini jadi satu, nggak seperti di stasiun Kencong antara bangunan dan kanopi itu sendiri-sendiri. Dan sepertinya ini di dalamnya sudah nggak bisa eksplor bebas karena sudah disekat jadi beberapa ruangan. Nah ini teman-teman dari jarak dekat. Oke teman-teman, kita akan coba masuk ke bagian dalam stasiun Kandangan ini, dan kebetulan beberapa ornamennya masih asli dan termasuk konsul ini teman-teman. Kita coba masuk. Yosef. Nah ini teman-teman bagian dari loket karcis teman-teman. Jadi kita ini ada di dalam dalam ruangan karcis teman-teman. Ini masih cukup asli teman-teman ornamennya. Nah ini, dan ini teman-teman bekas loketnya ternyata masih ada ini teman-teman. Masih asli ya. Teman-teman, bagian atas juga masih tetap sama dengan dari dulu, dan termasuk dari plafon ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini itu adalah ruang untuk semua hal yang berhubungan tentang tiket. Lalu di pintu yang pink ini itu adalah bekas ruang tunggu. Perkiraan bekas ruang tunggu karena yang di sini itu, nah dia ada seperti ini. Kalau di sini bisa dibilang seperti pintu mungkin ya, pintu masuk. Nah soalnya itu ada pondasi, bukan pondasi sih, apa namanya, gawangan ya kalau di sini mah. Gawangan. Lalu nah di sini tuh kemungkinan besar dulunya tembok. Nah di sini adalah ruang tunggu. Jadi masuknya itu dari sini, lalu para penumpang akan ke sini membeli karcis di sini
Jadi petugas karcis itu ruangannya di sebelah sini, di pintu yang kuning ini. Mungkin nanti jika kita diberi izin, kita akan mencoba masuk ke dalam sini, ke dalam ruangan ini yang sekarang sudah dipergunakan warga sekitar untuk menjadi rumah tinggal. Oke, kita langsung lanjut.